tidak memiliki cukup kata-kata sebenarnya untuk menerangkannya. Jadi masing-masing dari kita punya kesempatan untuk memperdalamnya dan mencoba mengungkapkannya baik itu untuk diri sendiri. Lalu karena kita tidak punya cukup kata untuk menerangkan misteri salib dan makna yang begitu mendalam, maka marilah kita memakai kata-kata Yesus sendiri, gitu, ya. Kata-kata yang diucapkan Yesus ketika tergantung pada kayu salib. Ya. Jadi memang terutama ucapannya yang pertama, kedua, dan terakhir. Ini saja 3 ini saja. Ya. Yang bagi saya itu menunjukkan belas kasih total Allah kepada kita. Ucapan yang pertama. Apa sih ucapan yang pertama itu? Ya Bapa, ampunilah mereka. Ini ya, betul. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Para pembatul kita sudah terlalu biasa dengan ini, ya, sehingga juga tidak ada getaran apa-apa. Maka coba kita kontemplasikan sedikit, ya. Inilah pengampunan tingkat tinggi. Ini istilah saya, pengampunan tingkat tinggi. Mengapa? Inilah ungkapan belas kasih dan pengampunan tingkat tinggi. Karena apa? Karena luapan kebencian yang sangat mengerikan dibalas dengan doa pengampunan. Luapan kebencian yang sangat mengerikan sejak dia ditangkap, kan, di Taman Getsemani sampai dipaku dan digantung itu, dicaci maki, diejek, dibalas dengan pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan ini sudah diajarkan oleh Yesus dalam khotbah di bukit yang saya bacakan di awal tadi itu. Kalian mendengar, kasihlah sesamamu, bencilah musuh-musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah sesamamu dan berdoalah untuk musuh-musuhmu. Kalau kalian cuma mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, paitun pun bisa, paimin bisa. Itu ombyoan, itu akeh gitu kalau orang Jawa bilang, kan. Romo Ipong lebih dari bisa. Kan? Dan sebagainya, kita semua sudah tahu. Jadi apa yang diajarkan ini sekarang dia beri contoh konkret. Maka bagi saya Yesus wafat bukan dalam keadaan marah dan dendam, apalagi mengutuk, meskipun sebenarnya para penyiksa dan pembunuhnya layak dikutuk. Layak dikutuk. Layak dibenci. Dan nanti kan memang dikutuk itu dia. Yesus wafat dengan penuh kedamaian karena hatinya penuh belas kasih dan pengampunan. Hati yang rela berkorban demi keselamatan kita para pendosa. Dan kita semua tahu bahwa inti kedamaian itu kalau kita memang mampu mengampuni. Lalu untuk refleksi kita, dapatkah kita mengucapkan kata-kata yang sama ketika kita ingat orang-orang yang telah menyakiti kita? Dapatkah kita berdoa agar Bapa mengampuni dia, mengampuni mereka? Seperti yang kita saksikan dalam film pendek The Confession. Nanti masih akan saya singgung sedikit tentang film ini pada waktu ucapan yang berikutnya.
Jadi kita akan bisa itu kalau kita mampu juga menyerahkan penghakiman kepada Allah dan menawarkan belas kasih dan pengampunan. Itulah sumber kedamaian dan kelepasan dari luka hati dan luka batin. Dan intinya adalah mengampuni. Ya. Bedanya orang sudah atau belum mengampuni itu saya alami sendiri. Kan? Yang membuat saya juga bijaksana dalam menasihati orang yang mengalami hal serupa. Saya tidak akan pernah menasihati, oh lupakan saja itu masa lalu. Tidak bisa dilupakan. Tidak bisa dilupakan. Selalu teringat. Bahkan saya bisa menceritakan dengan jelas. Karena ingat. Tapi bedanya pada waktu luka itu belum sembuh, setiap kali ingat itu marah. Oh, rasanya itu ya seperti tersiksa lah, sampai menuduh juga waktu ngapain tuh kalian menikah itu, Pak, Ma, Pak, Mbok, gitu kan? Ngapain kalian dulu menikah itu membuat kami sengsara. Gitu. Ya. Jadi itu kalau belum sembuh itu begitu. Ingat, marah. Tapi sesudah sembuh, ingat, tidak marah lagi. Gitu. Malah bangga. Maka saya bilang kan ibaratnya kue pembauran saya ini gula kacang kan, gula kacang. Jadi kacangnya kacang Cina, gulanya gula Jawa. Itu enak banget. Ucapan kedua, Bang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama aku di dalam Firdaus. Tapi kan hari ini juga. Dan ini diungkapkan kepada seorang penyamun yang baik, gitu kan? Kita diceritai kan waktu SD, waktu sekolah minggu kan ada penyamun yang jahat, ada penyamun yang penjahat yang baik. Maka tidak ada kata terlambat untuk bertobat, itu judul yang saya kasih. Betapa bahagianya penyamun yang baik itu mendengar ucapan ini. Mengapa? Karena pada saat itu pasti dia berada di ambang keputusasaan yang mendalam. Ketika tergantung di kayu salib, menyongsong detik-detik kematiannya. Dia bertobat di saat akhir hidup. Tidak ada kata terlambat. Tetapi kelihatan sekali bahwa dia bertobat dengan serius, ya, serius. Yang didahului, ya, yang nampak antara lain keseriusannya itu didahului dengan tegurannya kepada temannya yang ikut mengejek Yesus itu. Dihukum. Dia berani bertanggung jawab atas kesalahannya dan rela dihukum. Dan dengan rendah hati mohon Yesus mengampuni kelak ketika datang sebagai raja. Ya, film itu juga bagus ketika Romonya ngomong, lah kamu kok baru sekarang dong minta ampun itu. Kenapa tidak dulu-dulu lapor ke polisi? Saya takut dipenjara. Tapi selama 20 tahun ini saya tersiksa. Karena seperti hidup sudah di neraka. Akibat rasa bersalah. Tapi sekarang saya mau mati, maka berilah saya kesempatan untuk minta maaf kepada Tuhan, lapor kepada polisi, dan minta maaf kepada keluarga, dan sebagainya. Ya. Nah, saya garis bawahi kelak itu dengan merah, kan, tinta merah, karena jawaban Yesus sungguh mengejutkan, tidak perlu menunggu kelak, gitu. Sesungguhnya hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku dalam kerajaan surga. Ya, sebenarnya bagi kita kan ini ya nggak adil lah ya. Enak aja jadi orang Katolik ini. Ya.
Jadi kita dosa aja lah, nanti terakhir baru bertobat gitu kan. Pasti diampuni kan. Nah, itu fantasi, yang itu fantasi ya. If only kan gitu. Yang menggerogoti hidup manusia. Jadi menunda pertobatan karena mengira nanti selalu ada waktu. Betapa indahnya nanti bertobatnya sudah waktu mau mati gitu. Nah itu kalau umat ada yang berperan seperti itu harus sungguh-sungguh dijernihkan. Ya. Ya, ini memang tidak adil dari dalam arti faktanya orang yang begitu jahat sehingga patut dihukum mati disalibkan itu penjahat besar. Kan? Menyesal dan bertobat di saat akhir langsung disambut seperti santo. Seperti orang kudus. Kan yang mati hari ini lalu bisa masuk surga itu kan orang kudus gitu. Tetapi itulah logikanya Tuhan Allah. That is God's logic. Itulah logika belas kasih Tuhan, betapa luas, jauh lebih luas daripada luasnya samudera yang terluas, tidak bertepi. Nah, ketika saya bicara dengan umat waktu itu di sini kalau salah juga tentang hal ini atau di Cinta Damai saya lupa, ya reaksinya begitu. Wah enak lah Romo, kan nanti kita bertobat waktu akhir aja lah gitu. Nah, lalu saya lemparkan ke yang lain. Bagaimana kalau ada temanmu yang begitu bilang begitu? Bagaimana kamu mesti menanggapi? Ya, setuju ya. Ya di dalam Injil banyak sekali penjelasannya kan. Ya kalau sempat. Yang paling gampang kan kalau sempat. Kita tidak tahu besok bagaimana atau lusa atau matinya kan. Nah, tapi dalam konteks kita itulah yang disebut piaraan binatang piaraan pet itu if only. Yang kalau itu dipelihara terus makin lama makin besar menjadi monster yang menggerogoti hidup kita. Dahsyat ini. Ini lebih panjang dikit di ucapan terakhir kan. Ucapan terakhir apa? Ya itu selalu ada bilang, ya Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan diriku. Tapi memang versi satu Injil dengan yang lain memang saling melengkapi ya. 7 ucapan itu kan saling melengkapi, itu tidak dalam satu kisah. Dan yang betul terakhir itu adalah sudah selesai. Sudah selesai. Finish. Rampung gitu ya. Tapi ya, jadi ungkapan ini mengandung 2 arti. Sudah selesai itu 2 arti. Yang pertama arti harafiah apa itu? Penderitaan Yesus sudah selesai. Ya, dengan demikian tuntaslah ya pengorbanan dirinya dalam rangka penebusan umat manusia. Semuanya sudah seperti yang direncanakan. Rampung, selesai. Orang sini yang sudah siap. Di sini. Ya selesai itu sudah siap kan. Saya awalnya juga bingung kok sudah siap ya. Gitu. Ya, siap itu kan akan memulai gitu. Ya, jadi tadi tukangnya juga tukang di Rusunawa juga, iya Romo sudah siap hari ini. Wah, siap. Oh maksudnya selesai rampung. Ya. Selain arti itu ternyata ada arti yang lebih mendalam. Yaitu arti kedua yang lebih mendalam yang berasal dari kata Yunaninya, ini bukan dari saya, ini dari para ekseget ya. Tetelestai yang berarti lunas, sudah terbayar lunas. Saya rasa para konwatu sudah mengerti ini. Jadi Yesus sang penebus telah membayar lunas seluruh hutang kita. Umat manusia telah tuntas ditebus. Ya. Ditebus itu kan
dilunasi kan, gitu. Ya nggak? Jadi menebus kan kalau kita ini. Ya. Jadi ini ada Cornuto ini, ya, komisaris Cornuto. Corno itu tanduk. Jadi kalau orang Itali bilang Cornuto itu orang yang licik, jahat, setan. Gitu. Nah, sebetulnya setiap kali kita berbuat dosa itu kita seperti menggadekan diri, kan? Jadi seperti kita punya sertifikat tanah, mobil, BPKB itu digadekan. Kan? Kalau ini mau kembali kan harus ditebus. Kan? Jadi setiap kali kita berbuat dosa, kita itu bagaikan menggadekan diri kepada kuasa jahat, dan karena itu kita berada dalam cengkeraman maut. Kan? Ini Paulus juga itu. Paulus mengatakan apa itu? Dosa itu, kuasa dosa adalah maut. Ya. Jadi kita menggadekan diri kepada kuasa jahat, tetapi kita tidak mampu menebus diri kita yang telah tergadekan itu. Membayar cicilannya pun orang iso nggak bisa gitu. Maka kalau Romo Jeffrey bisa membayar cicilan itu senangnya bukan main. Cicilan Innova, cicilan apa itu kan jadi senang. Jadi kalau tidak bisa membayar itu kan gitu. Apalagi kalau itu di bank kan. Kalau di bank itu kan bunga berbunga gitu. Wah, nggak mampu gitu. Tapi Yesus sudah melunasinya. Pelunasan hutang dosa dan garansi pengampunan selanjutnya. Nah, garansi inilah penafsiran kontekstual. Ya. Jadi bukan hanya dilunasi, tapi ini sekaligus merupakan garansi pengampunan selanjutnya. Apa maksudnya? Yesus lewat misteri salib telah menebus kita, cicilan dan pokoknya itu sudah dibayar, gitu. Lunas. Karena kematiannya adalah pengorbanan tebusan sempurna yang menguduskan dosa manusia. Baca itu Kolose bab 2 ayat 13-14. Ya. Saya baca. Maka saya kasih 14-nya saya kasih huruf tebal itu supaya saya ingat bahwa mesti dibaca. Kolose bab 2 ya. Ya. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu dia ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi surat utangnya itu, surat gadenya itu sudah sobek. Kan? Secret gitu kan. Ya, inilah karya penebusan itu. Bahkan kematian Yesus di salib bukan hanya pelunasan atas hutang dan denda dosa, melainkan juga garansi atau asuransi untuk pengampunan selanjutnya. Apa maksudnya? Mungkin dengan ilustrasi berikutnya ini. Nanti bicara mengenai asuransi nanti. Ya. Jadi, dan inilah dasar mengapa Petrus berkata tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya.
Jadi ada garansi dalam nama Yesus itu. Dan karena itu setiap orang yang percaya lalu dengan dia bertobat akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Kisah Para Rasul bab 10 ayat 43, Kisah Para Rasul 4, 11, 12 itu ucapan Petrus itu di situ. Dan ini pula lah dasar teologis dari sakramen tobat dan sakramen pengampunan dosa yang diserahkan Yesus kepada gerejanya. Pengampunan dosa dalam nama Yesus pasti akan diterima oleh setiap orang yang bertobat. Karena premi asuransi jiwa kita telah dibayar lunas oleh Yesus. Jadi preminya sudah lunas. Maka surat utangnya sudah tidak dipakai lagi. Maka siapapun yang kamu ampuni dosanya akan diampuni. Dan ini terakhir, nah ini yang asuransi kan, asuransi jiwa. Gambar jiwa itu gimana nggak tahu. Pokoknya ini asuransi jiwa kan, tapi asuransi jiwa yang bukan hanya untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun atau 10 tahun, tapi asuransi jiwa untuk selama-lamanya, kekal. Inilah. Ya. Jadi ini ilustrasi dari saya, mobil yang sudah diasuransikan tergores dikit saja, dibawa ke bengkel untuk dibikin mulus lagi tanpa bayar, tanpa keluar biaya lagi, karena kita sudah bayar preminya. Nah, ini Romo Alphonse mesti keluar 10 juta karena memang tidak diasuransikan, apalagi keadaan mobilnya juga sudah lama, mesti turun mesin katanya kan. Jadi harus bayar karena memang tidak ada asuransi, tidak ada premi. Gitu. Ya, saya dengar 10 juta, benar nggak itu? Ya. Gitu. Tapi kalau sudah diasuransikan, premi sudah dibayar, ya dibawa ke bengkel, udah. Gitu. Jadi tiap kali kita berbuat dosa, jiwa kita bukan hanya kotor, tergores, rusak, ringan, atau berat. Dengan menerima sakramen tobat dan melakukan penitensi silih atas dosa, jiwa kita dibikin mulus lagi tanpa bayar, gratis.